percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapakku. Kepadamu ya Bapakku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau menyerahkan doa malam kami ke dalam pimpinan Tuhan, dalam penguasaan Roh Kudus secara penuh dan dominan, sehingga semua yang kami kerjakan ketika kami memuji memuliakan Tuhan, ketika kami memperhatikan, mencermati firman Tuhan, merenungkannya, mencari kunci kehidupan dari rahasia firman-Mu, dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, dalam doa malam itu kita tidak menetapkan tema ya, tetapi temanya sangat bergantung kepada saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan rohani yang bisa kita jawab, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara ya. Jadi pertanyaan rohani itu ada banyak ya, ada banyak rahasia-rahasia surgawi yang belum dibukakan. Dan sepanjang kami bisa menjawab, kami ingin menjawabnya. Juga doa malam seringkali kita dedikasikan untuk mencermati keadaan zaman ya, apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita mencermatinya dari firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah, semacam itu. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencermati sebuah judul renungan, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 ya. Roma pasal 1 ayat 16-17, firman Tuhan saya baca untuk kita sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Nah, sampai di situ pembacaan saya, 2 ayat saja. Ini bagian firman Tuhan yang kita cermati sore hari ini. Ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu Injil dan iman. Ya, dikatakan Injil itu kekuatan Allah dan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, mari kita cermati pemahaman mengenai Injil. Injil itu bahasa aslinya euangelion, biasanya dibaca evangelion, biasanya dibaca seperti itu. Nah, apakah arti Injil? Injil itu adalah kabar keselamatan, kabar kegembiraan. Ya, artinya kabar keselamatan. Dan kita umat Kristiani memahami arti dari Injil adalah penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga manusia yang sudah terhilang itu kembali dapat berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan Yesus menjadi imam besar agung. Saya mengartikannya semacam itu. Itu lebih mantap bagi saya, gitu saudara ya. Karena kalau kita menggunakan istilah menebus gitu, ada orang yang mempertanyakan, memangnya kenapa kok ditebus? Seperti itu. Nah, tapi kalau mengenai keimaman dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa dibantah kalau itu. Manusia itu kalau untuk bertemu dengan Tuhan perlu seorang imam, perlu perantara. Nah, itu sudah fakta kan, buktinya di dunia ini ada banyak keyakinan yang bermacam-macam begitu. Itu sebetulnya kalau dipikir-pikir secara bodoh-bodohan saja, itu sebetulnya dalam rangka apa? Dalam rangka manusia mencari yang maha kuasa. Iya kan? Itu fakta saudara. Jadi dengan konsep apapun orang akan sampai nanti kesimpulannya ada di situ, bahwa manusia itu mencari yang maha kuasa. Nah, lalu manusia memiliki berbeda-beda konsep itu. Konsep tentang yang maha kuasa itu yang seperti apa, seperti itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang maha kuasa itu adalah matahari. Nah, karena matahari itu paling sumber panas paling besar di dunia. Jadi lalu dipercaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh matahari. Lalu ada yang mengatakan bahwa yang maha kuasa itu adalah benda, yang harus disembah itu benda-benda. Makanya kemudian membuat patung, kemudian disembah sebagai manifestasi dari kekuatan tersembunyi yang ada dalam benda tersebut. Terbukti benda tersebut disembah, ya toh. Nah, lalu ada lagi konsep-konsep gaib. Ya, yang maha kuasa itu pokoknya antah berantah lah. Tapi ya kita harus memiliki rasa takut kepada yang maha kuasa. Makanya di dunia ini nanti ada banyak keyakinan. Itu membuktikan bahwa manusia membutuhkan yang maha kuasa. Nah, tapi kalau berbagai-bagai konsep itu kan berarti hanya satu yang benar. Itu ada konsep yang berbeda-beda, itu kan berarti pasti ada satu yang benar. Memang ada yang maha kuasa, tapi tidak semuanya benar itu. Kalau semuanya benar, orang konsepnya berbeda kok. Surganya juga berbeda, tempatnya berbeda, sebutannya berbeda, begitu. Nah, jadi manusia itu mencari yang maha kuasa. Nah, lalu iman Kristiani mempercayai. Nah, sekarang saya menggunakan iman Kristiani. Yang maha kuasa itu memperlihatkan diri kepada manusia. Itu dengan menjadi manusia. Itu jadi ditentang seperti apapun ya tetap seperti itu kejadiannya. Yang maha kuasa punya kepentingan untuk menjadi manusia. Untuk menjadi apa? Menjadi imam. Iya. Karena manusia sudah terpisah dari Tuhan. Mencari Tuhan sudah tidak bisa. Faktanya
banyak yang mencari Tuhan dengan konsepnya masing-masing dan tidak ketemu Tuhan. Kalau Tuhan itu sendiri tidak memperlihatkan diri kepada manusia, kan begitu. Nah, manusia punya kepentingan untuk menolong, maksud saya, Tuhan punya kepentingan untuk menolong manusia, maksud saya begitu. Tuhan itu berkehendak untuk menolong manusia. Maka sejarah sejak awal umat beriman, sejarah yang paling tua pun itu mempercayai bahwa orang untuk ketemu yang maha kuasa itu harus pakai pengantara, harus pakai imam, gitu. Ya. Nah, padahal manusia sudah terpisah, jelas-jelas terpisah jauh. Iya. Tuhan itu menempati dimensi rohani, manusia menempati dimensi jasmani, jauh sudah terpisah. Nah, yang seperti itu maka harus ada pengantara. Nah itu. Dan pengantaranya itu harus manusia, yang menjadi imam itu harus manusia. Sejak dulu sejarahnya imam itu mesti manusia. Tidak ada imam yang memimpin doa kok malaikat gitu, itu belum pernah dijumpai gitu. Imam itu harus manusia. Lalu manusia siapa yang bisa mempertemukan dengan Tuhan itu? Nah, ternyata adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Ya, Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Makanya kalau menurut saya jadi situasinya itu jadi, kalau dipikir-pikir secara pikiran manusia itu sulit untuk ketemu, ya. Karena begini, kalau Tuhan nanti menjadi manusia, jadi surganya kosong. Tuhan hanya dibatasi dengan tubuh ketika dia menjadi manusia itu saja. Tapi Tuhan itu maha besar. Tuhan itu sangat-sangat maha besar dan maha kuasa. Jadi kalau Tuhan berkepentingan untuk menjadi manusia, maka ya surganya tidak kosong. Nah, terus cara memperkenalkannya kepada manusia bagaimana? Cara memperkenalkannya adalah bahwa pribadi Tuhan, oknum Tuhan itu sebetulnya satu. Tuhan itu satu dan maha besar. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia, maka kemahabesaran Tuhan itu tetap ada. Tidak bisa dipecah-pecahkan hanya karena dia menjadi manusia. Iman Kristiani mempercayai menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, lalu Tuhan Yesus kalau untuk memperkenalkan kepada manusia bagaimana? Makanya bahasanya berkata Yesus ada di dunia, tetapi di surga ada yang disebut Bapa. Nah, kemudian orang-orang yang tidak suka kepada iman Kristiani, orang-orang yang suka mencemooh bahwa orang Kristen itu Tuhannya jamak itu, lalu menggunakan ayat-ayat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Berarti di surga ya ada oknum Tuhan, sementara Tuhan Yesus sendiri juga oknum Tuhan atau pribadi Tuhan. Berarti Tuhannya ada dua. Nah, yang seperti itu makanya saya katakan keterbatasan otak manusia itu untuk mencerna Tuhan yang maha besar itu tidak nyampe. Ya, hanya orang-orang yang mau percaya saja yang bisa berkata seperti saya berkata. Ya, kalau mau dikatakan bahwa Tuhan itu ada 2 atau 3 pribadi, silahkan saja. Dan memang pribadinya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia itu ya pribadi Yesus. Sedangkan di surga ya ada pribadi Bapa gitu. Tapi kedua-duanya adalah satu hakikat. Begitu. Itu membuktikan bahwa Tuhan saya itu maha kuasa. Nah, kalau ada seorang manusia, siapapun yang menentang keyakinan Kristiani, kan banyak sekarang toh, wah sekarang ini sudah terbuka, sudah banyak dibicarakan orang seperti itu. Orang Kristen Tuhannya banyak, saya berkata enggak. Yang maha kuasa itu satu, karena firman Tuhan berkata begitu. Kalau mau bingung silahkan bingung, tapi saya enggak bingung.
Saya berkata, saya percaya bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dunia dan dia berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disebut Bapa yang ada di surga, itu Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Loh, membingungkan kan? Ya, seperti itu. Nah, tapi umat Kristiani percaya, kita percaya, justru disitulah kemahakuasaan yang Maha Kuasa. Tuhan saya itu karena kemahakuasaannya itu mau jadi 3 ya bisa, mau jadi 1000 ya bisa, tapi hakikatnya Tuhan itu satu. Itu hanya cara untuk memperlihatkan diri kepada manusia. Tetapi saya percaya Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak banyak. Ya. Tuhan tidak punya kehendak sendiri-sendiri dan Tuhan tidak punya anak. Itu. Ya, Tuhan tidak punya anak. Saya percaya. Dengan pengertian anak seperti seorang ibu dengan seorang ayah lalu mempunyai seorang anak. Tidak seperti itu. Yesus disebut anak Allah itu bagi saya menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Makanya disebut anak Allah. Karena apa? Di dunia ini yang paling dikasihi itu adalah anak. Ya. Kalau manusia setelah istri itu anak. Jadi anak itu merupakan bagian dari bapaknya. Seharusnya seperti itu yang normal. Ya kalau sekarang ada banyak orang tua yang tidak mengakui anaknya, itu tidak normal itu. Itu kekecualian. Tapi manusia normal pada umumnya anak itu adalah manik mata. Anak itu buah hati dikatakan semacam itu. Nah, maka bahasa manusia menyebutkan Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Nah itulah Injil. Nah, saya hanya ingin menjelaskan begitu. Jadi Injil itu. Tuhan Yesus akhirnya menyelesaikan karyanya di atas kayu salib. Nah ini untuk menjawab bahwa Tuhan kok mati gitu. Ya memang Tuhan sebagai manusia perlu mati. Kalau tidak mati malah dia tidak menebus dosa umat manusia. Itu, dan dia matinya tidak terpaksa. Tapi Yesus matinya adalah menyerahkan dirinya. Yang ini kisah sudah berulang-ulang lah gitu. Yang ini tidak bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang memiliki iman Kristiani. Kalau di luar iman Kristiani mencemooh, Tuhan kok mati gitu. Ya, padahal justru intinya ya karena Tuhan menjadi manusia dan dia mencurahkan darah di atas kayu salib menebus umat manusia, karena itu sudah dikatakan jauh sebelumnya sudah dinyatakan bahwa cara penebusan manusia adalah dengan korban seorang manusia yang tanpa dosa, itu yang pada akhirnya menjadi imam besar agung. Saya sangat senang sekali mengucapkan istilah ini. Tuhan Yesus itu menjadi imam besar agung kita. Itu saya senang mengucapkannya. Karena Tuhan Yesus menjadi pengantara sehingga manusia dapat berhubungan lagi dengan Tuhan. Nah, itulah Injil. Ini yang dijelaskan bagian yang pertama. Lalu yang kedua bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, ini sekarang siapa yang mau percaya itu yang disebut orang beriman. Ya, kita yang percaya memiliki iman Kristiani, kita percaya bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus itu benar. Di dunia ini tidak ada konsep yang lebih benar lagi kecuali manusia dapat bertemu dengan Tuhan itu melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita. Nah itu. Nah, maka kalau dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, ya memang benar seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak punya iman kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu menebus kita, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai imam besar agung kita,
ya tidak hidup, tidak selamat saudara, karena karya Tuhan Yesus itu ternyata juga dianugerahkan kepada kita untuk memelihara hidup kita selama masih ada di dunia ini, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi loh. Nah itu loh. Jadi kita kemudian bisa bertemu dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau zaman dulu, sekali lagi ini berkali-kali saya jelaskan, tidak seperti itu. Orang yang mau berdoa itu wah harus rumit banget itu, harus ketemu sama imam, harus menyediakan persembahan berupa korban bakaran, hewan yang nanti disembelih dan dibakar, kemudian baru bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu, tinggal beriman saja. Jadi iman itu menjadi jembatan kepada Tuhan, bisa disebut seperti itulah. Iman itu adalah jalan untuk bisa bertemu Tuhan. Karena apa? Dengan iman, dengan percaya, iman itu percaya, kita percaya bahwa Tuhan ada. Lah kalau orang mau bertemu Tuhan tapi tidak percaya Tuhan bagaimana? Kan tidak bisa. Ya, jadi untuk bertemu dengan Tuhan harus punya iman dulu, kan begitu. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, ya memang begitu. Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman. Ya, renungan ini juga hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, saudara ya. Kalau orang tidak beriman, tidak akan bisa mengerti. Ya, jadi orang beriman itu hidup bergantung dari Tuhan, dan untuk bergantung dari Tuhan itu memerlukan iman loh. Makanya lingkarannya semacam itu, saudara jangan bingung. Makanya tadi dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi untuk bertemu dan berhubungan dengan Tuhan itu perlu memiliki iman. Makanya iman dan Tuhan, atau iman dan keberadaan Tuhan yang bisa disentuh oleh manusia, bisa ditemui oleh manusia, itu tidak bisa dipisahkan. Untuk bertemu Tuhan perlu iman. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sering ada hal-hal yang mustahil terjadi oleh iman. Ya, makanya dinyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Hanya percaya kepada Tuhan saja, maka ada hal-hal yang mustahil terjadi, bisa terjadi. Ada sakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, dengan iman bisa disembuhkan. Ada hal-hal yang mustahil terjadi, terjadilah mukjizat oleh iman kepada Tuhan. Nah itulah kekuatan Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus itu punya kuasa, sehingga benarlah yang dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi ini renungan ini bisa panjang ini kalau dipanjangkan ya. Tapi karena waktunya terbatas, maka saya mengambil nilainya saja. Nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya begini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Percaya itu sama dengan iman. Iman artinya percaya. Orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberi hidup. Ya, orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberi hidup. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menyembah Tuhan dan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa.
kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan di hadapan Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Kami mengucap syukur untuk rahasia firman Tuhan yang Tuhan bukakan kepada kami. Jadikan kami orang-orang-Mu yang benar, yang hidup oleh iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang masih harus kami panjatkan dalam doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi, menyempurnakan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami anak Alekio Panuwibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati, dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus. Kami mohon oleh anugerah Tuhan memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi. Terima kasih. Kami bahkan juga berdoa untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, dan saudara kami Gustiah di Ngrupukan. Mohon Tuhan yang menjawab doa memberikan terobosan baru, jalan keluar, keberhasilan lebih nyata lagi, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan keseharian kami, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami dapat berprestasi lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan setiap hari. Kami boleh Tuhan kuatkan. Dengan ini kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami beritahukan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu, saudara. Dan ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi.
Kami mengundang saudara untuk mengikutinya bersama dengan kami, diberkati Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa semacam ini bersama-sama. Kita menyatukan hati melayani Tuhan dengan doa. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dengan dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.